buat ShopeePay sendiri, Mm-mm. promo is one thing gitu ya. Yes. Dan kita selalu memposisikan diri kita sebagai marketing growth partner. Buat sama-sama partner kita sama-sama berkembang. Sehingga kita harus terus-menerus memiliki fitur ataupun inovasi untuk membantu mereka. The Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan ShopeePay. Sudah hadir bersama kita perwakilan dari ShopeePay, yaitu Head of Strategic Merchant Acquisition ShopeePay, Eka Nilamdari, atau juga yang biasa dipanggil Lala ya. Hai Lala, apa kabar? Hai Yeni, apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat ya? Sehat ya. Ini ShopeePay masih WFO atau masih WFH nih? Udah WFO Kita atau udah mix sebenarnya. Jadi kita Oke. udah ada splitting tim lah. Oke. Sebelum kita dive in lebih lanjut, mungkin sebagai platform atau sebagai yang paling lumayan populer sekarang ya, ShopeePay ini sebenarnya apa sih bagian dari Shopee, dan apa posisinya sekarang seperti apa? Singkat aja mungkin lah, bisa di-share. Oke. Ya, thank you Yeni. Jadi basically senang banget hari ini ShopeePay bisa hadir di Discussion Daily Social. Halo penonton setia Discussion. Oke, cerita sedikit mengenai ShopeePay. Jadi ShopeePay sebenarnya kita bagian dari Sea Limited, di mana Sea Limited itu it's a holding company yang mana di dalamnya ada Shopee dan ada Garena. Jadi ShopeePay sendiri kita di bawah entity atau di bawah naungan Simani. Jadi memang bergerak di bidang financial digital gitu. Kalau untuk Shopee kan memang fokusnya di e-commerce, kalau Garena fokusnya di digital entertainment. Nah, kalau ShopeePay sendiri memang kita fokusnya di financial digital. Kalau pengguna Shopee sih udah familiar banget ya sama ShopeePay ya? Kebanyakan begitu, karena kan kita kebetulan satu platform ya, jadi ShopeePay bisa digunakan untuk transaksi di dalam Shopee sendiri. Oke. ShopeePay ini termasuk paling cepat ya pertumbuhannya ya dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir gaungnya cukup sering didengar, meskipun iklannya nggak terlalu banyak gitu ya. Yang banyak kan Shopee-nya ya, tapi ternyata bisa mengalami pertumbuhan yang cukup positif. Sebenarnya apa sih strategi yang dilakukan oleh ShopeePay untuk bisa meningkatkan jumlah pengguna, melakukan akuisisi pengguna dan jumlah transaksi itu? Bisa dikasih tipsnya sedikit nggak sih, La? Atau bocorannya, La? Oke, ya. Yang pasti, yang paling penting adalah kita harus inline dulu nih sama tujuan ataupun program pemerintah untuk mewujudkan masyarakat cashless. Kita kan tahu ya sekarang masyarakat Indonesia tuh banyak banget yang belum melek digital, terutama pembayaran digital gitu. Jadi memang buat kita gimana kita bisa mewujudkan cashless society gitu. Yang pasti ada beberapa pillars atau ada beberapa poin utama yang menurut kita itu something yang harus terus-menerus continuity kita lakukan. Yang pertama adalah kita dari ShopeePay harus punya use case sebanyak-banyaknya gitu. Jadi more and more use cases yang mana pembayaran digital ini kan harusnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi gimana sekarang masyarakat ini bisa semakin menggunakan pembayaran digital jadi semakin banyak lagi, semakin sering lagi. Caranya adalah dengan memperkaya use case tersebut gitu. Jadi buat kita use case itu macam-macam. Mulai dari kita kerjasama dengan berbagai macam mitra usaha, baik yang bergerak di sektor F&B, terus kemudian juga di sektor kebutuhan sehari-hari, produk dan layanan kesehatan, sampai ke donasi, logistik, wisata, itu semuanya kita harus tap in. Gitu. Jadi kita nih sampai dengan hari ini kita sudah bekerjasama dengan banyak sekali merchant-merchant ternama, dan tidak hanya merchant ternama kayak Alfamart atau misalnya Indomaret, kemudian McDonald gitu ya, kita juga menggandeng merchant-merchant UMKM di daerah-daerah. Kenapa merchant UMKM? Karena kita tahu segmen masyarakat itu kan Indonesia tuh segmen masyarakatnya luas banget gitu. Jadi memang local hero kayak contohnya Bandeng Juana di Semarang, terus kemudian di Palembang ada Pempek Candy. Pokoknya semakin banyak sektor industri dan juga berbagai macam level mitra usaha itu menambah use cases baru buat ShopeePay, dan pastinya juga jadinya meningkatkan transaksi digital yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oke. Tapi menarik juga ya, La ya. Sorry, mau diterusin, La, atau? It's okay. Oke, menarik kalau misalnya kita lihat ke gerai-gerai minimarket seperti Alfamart atau Indomart, ada gitu bapak-bapak, ibu-ibu dan berbagai usia, saya bayarnya pakai ShopeePay ya. Artinya dalam hal untuk
user acquisition, memang tidak ada batasan ya, semuanya menjadi target pasarnya ShopeePay ya. Karena kan kalau kita lihat sekarang trennya kan millennial gitu. Tapi ShopeePay kayaknya mau nge-grab semuanya ya lah ya. Betul, betul. Karena sekarang kita lihat masyarakat itu sekali lagi ya, bagaimana kita bisa tap in ke kehidupan mereka, kebutuhan mereka sehari-hari. Yeah. Yang namanya ya kita hidup kebutuhan sehari-hari itu kan tidak hanya dimiliki oleh masyarakat di segmen milenial kan, bapak-bapak, ibu-ibu gitu, anak-anak kecil juga sekarang udah istilahnya mereka mungkin udah punya duit jajan sendiri, sehingga might as well kenapa nggak kita mulai edukasi mereka gitu kan untuk mulai menggunakan transaksi pembayaran digital. Jadi memang kita juga sekarang harus secara rutin dan secara terus-menerus gitu memberikan edukasi ke masyarakat melalui berbagai macam channel ataupun kanal, salah satunya media sosial. Karena sekali lagi teknologi digital, ya payment digital pasti sangat erat dengan teknologi itu sendiri. Oke. Tapi seperti yang tadi gue sebutin, ShopeePay termasuk yang cukup bukannya malu-malu ya, tapi low profile ya dalam hal untuk kegiatan promo yang besar-besaran ya. Tapi so far strategi itu justru ampuh gitu ya. Secara organically orang akhirnya menggunakan ShopeePay. Tapi kalau misalnya Lala bisa share kegiatan atau program apa saja sih so far yang sudah dijalankan ShopeePay yang memberikan impact positif tentunya untuk user dan untuk Shopee sendiri dan terutama ShopeePay. Ya, oke. Jadi namanya program marketing, promo itu kita sebutnya kayak semacam penarik lah ya. Jadi gimana kita bisa boosting lebih banyak lagi orang untuk bertransaksi. Yeah. Tapi nggak kalah penting sebenarnya apa sih yang kita berikan tidak hanya untuk pengguna, tapi juga untuk merchant. Karena di sini kan merchant juga berperan penting gitu dalam perkembangan ataupun peningkatan transaksi ShopeePay itu sendiri. Sehingga buat kami setiap bulan itu kita berupaya untuk bagaimana kita bisa semakin memberikan yang terbaik untuk kedua belah pihak, baik pengguna maupun para merchant. Jadi kita punya event atau kita punya acara itu yang setiap bulan kita kemas. Yang pertama dalam bentuk talk show. Jadi talk show ini namanya ShopeePay Talk, di mana para pengguna ataupun partisipan yang hadir di acara ShopeePay Talk itu bisa mendengarkan berbagai macam insight bisnis dan juga wadah diskusi seputar terutama untuk pelaku UMKM ya. Jadi di ShopeePay Talk ini inspirator ataupun salah satu pelaku bisnis dia bisa sharing mengenai strateginya dia, mengenai success story-nya dia, atau bahkan beberapa tips and trick untuk bagaimana calon pelaku UMKM berikutnya juga bisa memiliki kesuksesan yang sama. Iya. Kemudian yang kedua juga kita di sini ikutan andil dalam bagaimana kita bisa semakin memberdayakan UMKM di Indonesia gitu. Jadi kita punya satu program lagi namanya ShopeePay Semangat UMKM Lokal gitu. Jadi di acara ShopeePay Semangat UMKM Lokal ini setiap bulan itu kita roadshow. Jadi kita adain di beberapa daerah-daerah yang berbeda setiap bulannya. Dan ini kita udah mulai dari tahun lalu, persisnya di bulan Maret tahun 2021, dan kita akan selalu berlanjut lagi di tahun 2022 ini, di mana kita menghadirkan ShopeePay Semangat UMKM Lokal. Jadi di beberapa UMKM favorit yang ada di masing-masing daerah itu, yang pastinya tujuannya adalah gimana kita bisa memberikan keuntungan berlebih gitu. Jadi memang dengan adanya program-program ini pastinya kita bisa mendorong inklusi keuangan dan juga membantu revitalisasi ekonomi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tapi so far memang Shopee sudah tersebar di seluruh Indonesia atau fokusnya masih Pulau Jawa aja lah? Ya, jadi saat ini kita itu sudah ada di 500 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Wow. Dan sudah menggandeng ratusan ribu merchant, dan sekali lagi tidak hanya merchant-merchant ternama ya, tapi juga merchant-merchant UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Yeah. Gitu. Karena memang fokus kita pengennya mau tier ya ibu kota itu udah pasti orang udah majority udah lumayan melek digital. Tapi di tier 2, tier 3 kayaknya kita memang masih harus terus melakukan penetrasi dan juga harus terus melakukan edukasi supaya literasi terhadap pembayaran digital itu bisa semakin meningkat dan semakin berkembang. Pendekatan dengan merchant ini dalam arti mereka yang di luar dari ekosistem Shopee untuk memanfaatkan Shopee sebagai alat pembayaran atau yang masuk dalam ekosistem Shopee ini merchantnya, mungkin Lala bisa menyebutkan merchant ini dalam kategori apa? Oke. Ya, bisa jadi dua-duanya. Yang pertama, merchant yang memang saat ini belum ada di platformnya ShopeePay. Kita ngomongin soal ShopeePay ya. Jadi merchant-merchant UMKM atau bahkan beberapa merchant-merchant yang kita masuk ke dalam kategori small medium business gitu. Mungkin mereka sekarang masih membiasakan transaksi menggunakan cash ataupun tunai gitu. Jadi memang dari tim kita approach mereka, kita ajakin mereka untuk bisa menerima ShopeePay sebagai salah satu pembayaran digital di tempat mereka. Nah, yang kedua juga mereka yang sudah masuk di dalam platformnya kita, itu kan harus bagaimana caranya nih supaya transaksinya ditingkatkan lagi dan lagi dan lagi gitu kan. That's why kita punya
program bulanan ataupun program reguler kita sebutnya ya, dan juga program-program taktikal yang kita hadirkan seperti Shopee Online Deals, terus kemudian Shopee Payday, dan yang nggak kalah penting tuh kayak Shopee Pay tanggal cantik gitu ya, 11-11, 12-12. Nah, ini kan sebenarnya kan tujuannya adalah untuk mendorong antusiasme daripada masyarakat untuk semakin terus menggunakan Shopee Pay gitu. Jadi hal-hal kayak gini pastinya buat kita pada saat mereka sudah jadi partner ya atau mitra usaha, kita harus harus membuat mereka juga merasa bahwa Shopee Pay ini tidak hanya sebagai payment method di tempat mereka, tapi juga sebagai marketing growth partner gitu. Jadi kita bisa sama-sama berdiskusi kira-kira inisiatif apa sih yang bisa dijalankan bersama, target segmen yang seperti apa yang kita mau incar bareng-bareng gitu. Oke, salah satu challenge yang masih banyak ditemui oleh startup dan tech company adalah awareness dan education nih. Kalau Lala ngelihatnya saat ini nih, apalagi setelah pandemi 2 tahun, lebih nge-boost Shopee Pay untuk menggalakkan campaign dan awareness nggak sih? Atau ternyata dengan strategi yang sudah dimiliki sebelum pandemi dan saat pandemi pun semuanya berjalan dengan lancar gitu? Ya, I think ya sebenarnya kalau untuk saat ini kondisi pembayaran digital di Indonesia juga kan masih memiliki ruang tumbuh yang sangat luas dan sangat besar. Jadi buat kita pasti ini PR yang nggak bisa berhenti sampai sini aja. Gitu. Apalagi kita pengennya juga Shopee Pay juga benar-benar bisa berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital gitu. Jadi especially tahun ini gitu kan kita semangatnya baru, terus dari Shopee Pay juga kita pastinya pengen semakin lebih lagi memperluas jangkauan kita supaya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, tadi juga di awal aku udah sempat sampaikan bahwa use cases itu penting banget karena something yang repetitif, something yang memang membuat orang itu sangat nyaman gitu ya, seamless, itu kan pasti jadi secara tidak langsung menumbuhkan kenyamanan tersendiri gitu untuk masyarakat dalam mewujudkan masyarakat cashless. Gitu. Jadi memang sekali lagi buat kami edukasi itu tidak bisa stop sampai sini aja. Jadi edukasi itu juga kan macam-macam ya. Tidak hanya Shopee Pay payment, digital payment terus ada cashback gitu ya. Enggak cuma itu doang gitu. Karena when we're talking about digital, kita harus penting banget gitu untuk kita menjaga bagaimana pengguna itu tahu cara menjaga keamanan akunnya mereka. Terus cara top up saldonya mereka dan sebagainya. Artinya ini semuanya juga something yang harus terus-menerus kita improve, kita update terus-terusan gitu. Karena memang ini kan akan sangat membantu untuk implementasi mereka dalam menggunakan atau memaksimalkan transaksi digital sendiri. Oke, jadi never stop educating people ya. Harus. Karena apalagi ya kita percaya bahwa buat kita customer tuh nomor satu gitu. Jadi memang customer first. Gimana kita tahu dan kita percaya bahwa feedback dari pelanggan atau dari pengguna atau insight saran dari mereka itu something yang justru jadi input untuk inovasi ataupun improvement kita ke depannya kan. Jadi memang baik kadang-kadang input mereka tuh tidak hanya ngasih input atau komplain melalui customer service, tapi juga informasi ataupun saran feedback melalui media sosial. I think ini something yang juga harus kita pay attention to gitu, karena ya kita juga berusaha bagaimana kita bisa inline dengan salah satu value company kita yaitu we serve. Jadi memang ya itu tadi kita menyadari bahwa dengan semakin banyaknya lagi masyarakat yang menyadari akan kemudahan, kemudian juga kenyamanan dan pastinya keuntungan bertransaksi digital, sehingga juga bisa meningkatkan layanan pembayaran digital Shopee Pay sendiri. Tapi so far sebagai user juga ya, gue ngelihatnya sekarang pengguna baik dari pengguna dan merchant sendiri udah mulai menggunakan Shopee Pay secara kebutuhan rutin nggak sih? Jadi nggak harus yang diiming-imingi diskon, promo, cashback gitu. Lala ngelihatnya udah mulai shifting ke arah yang keperluan mereka sehari-hari ya, without iming-iming tadi gitu. Ya, karena sekali lagi ya kenyamanan dan juga kemudahan gitu ya. For me ya personally gitu, kadang-kadang when we have already attached to one platform gitu, doesn't matter hari ini mau promonya turun atau misalnya nggak ada promo sama sekali. Ya basically as simple as I put my money in there, jadi ya udah deh gitu, yang emang udah terbiasa aja kan, jadi pakainya itu lagi gitu. Iya betul. Dan karena udah kebiasaan dan kenyamanan tadi itu akhirnya mereka benar. Nah especially kan juga kayak buat Shopee Pay sendiri. Promo is one thing gitu ya. Dan kita selalu memposisikan diri kita sebagai marketing growth partner. Buat sama-sama partner kita sama-sama berkembang. Sehingga kita harus terus-menerus memiliki fitur ataupun inovasi untuk membantu mereka. Nah, contohnya Shopee Pay sendiri kita punya fitur yang mana memang di sini
allowing our partner itu untuk extend segmen user mereka yang mungkin selama ini belum tersentuh oleh offline trafficnya mereka gitu. Kita ada fitur itu namanya Shopee Pay sekitarmu dan promo mall sekitarmu. Jadi kedua fitur ini flow-nya itu O2O, jadi online to offline, di mana user itu mereka harus atau mereka bisa mengakses ada promo apa yang sedang berjalan atau ada mall merchant baru apa yang sudah kerjasama dengan Shopee Pay gitu ya. Itu semua mereka bisa akses melalui Shopee Pay sekitarmu dan mall sekitarmu. Jadi kalau mall sekitarmu itu mereka bisa lihat ada promo-promo atau program apa yang berjalan dengan mall yang ada di sekitar mereka gitu. Nah, buat merchant kan kalau kita lihat orang yang memang datang ke merchant tersebut ya basically memang let's say gue memang udah mau datang ke mall itu dan memang gue udah mau beli di merchant tersebut. Tapi dengan adanya fitur ini basically orang-orang yang ada di rumah yang mungkin mereka nggak kepikiran gitu ya gue mau beli apa atau mau makan apa, tiba-tiba gue lihat oh ini ada promo di merchant ini atau misalnya ada merchant baru nih udah bisa pakai Shopee Pay, ya udah it drives me atau it encourage me untuk basically datang ke merchant tersebut untuk get the benefits. Itu trennya FOMO ya, fear of missing out. Ya, benar. Dan ini something yang kita lakukan secara regular dan secara practical. Dan memang thankfully juga our partner benar-benar bisa ngelihat significant impact dari adanya kedua fitur ini. Oke. Ini sudah tahun 2022 nih. Target Shopee tahun ini apa? Shopee Pay tahun ini apalah? Apakah memperbanyak kolaborasi, fokus kepada merchant acquisition dan user acquisition, atau mungkin ada rencana lain yang belum tercapai tahun lalu mungkin? Menambah use case definitely something yang terus-menerus sampai kapanpun ya, selama memang poolnya masih ada, selama memang keep coming, universe-nya masih keep coming gitu ya, of course kita mau semakin ada di sana gitu kan. I think yang paling penting adalah itu tadi ya, bagaimana kita bisa meningkatkan ataupun mendorong lagi literasi digital, karena ini benar-benar tidak hanya PR dari Shopee Pay aja, tapi pemain yang ada di industri pembayaran digital juga I think sama nih PR-nya. Kalau ditanya challenge-nya apa sih gitu kan, kompetitor tertingginya atau terbesarnya siapa sih? Ya cash, karena memang it's our main betul banget. Gimana kan kita bisa convert orang-orang yang unbanked atau yang underserved atau yang memang ya mereka nggak paham gitu cara pakainya digital gimana, atau mereka masih cenderung reluctant karena takut nanti dananya dicuri atau apa gitu. Nah, so ini penting banget buat kita untuk gimana kita bisa semakin meningkatkan edukasi terhadap para pengguna kita gitu. Jadi yaitu tadi keamanan account-nya mereka, terus cara top up-nya bagaimana, baru abis itu setelah mereka fully aware dan mereka sudah merasa comfortable, dan I think secara tidak langsung akan semakin bertambah untuk potensial masyarakat yang akan mulai kenal ataupun terbiasa dengan pembayaran digital tadi. Oke, thank you lah atas waktunya. Jadi banyak nih insight-insight baru yang didapatkan khusus tentang Shopee Pay ini ya. Dan ternyata memang masih banyak yang mau di-achieve. Dan PR-nya juga masih banyak ya lah ya. Banyak. Oke, kita tunggu inovasi baru lagi dari Shopee Pay ya. Dan tentunya kabar-kabar dan update terbaru lainnya. Terima kasih Lala atas waktunya. Selamat bekerja kembali. Oke, bye.